Nah, ketemu lagi kita bro Edsis ya. Gimana kabar lu hari ini? Gua sapa dulu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan lu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya bro Edsis ya. Oke, nggak panjang kayak lebar bro Edsis ya. Jadi sesuai dengan judul konten kali ini ya, judulnya saudara lu lakukan penggelapan bisa dilaporkan bro. Nah ya nongol dia ya. Jadi kenapa ya bro Ensis ya, sesuai judul konten kali ini saudara lu lakukan penggelapan bisa dilaporkan bro. Nah dari mana? Dari pertanyaan yang masuk. Oke, nggak panjang kayak lebar, kita mulai ya. Untuk konten kali ini gue bacain pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu semua di sana, tim Super Semalopom Podcast, sebelumnya terima kasih kalau gua ada direspon dan naik jadi konten orang, karena gua mau tanya aja seputar masalah yang sedang gua alamin. Nama dia gua nggak sebutin bro Ensis ya, biasa nyangkut privasi dia ya. Oke, kita terusin. Nah, gini bro, gua punya saudara, beliau itu merupakan saudara dari ibu gue, dan setiap akhir bulan gue selalu dapat kiriman uang dari ibu gue, karena kebetulan gue masih kuliah dan gue masih dibantu sama orang tua gue. Nah ini udah ada beberapa bulan pengiriman uang dari ibu gue tidak diberikan ke gue, dan setiap gue tanyakan dia berkelit saudara dari ibu gue ini. Nah intinya pertanyaan gue, kalau kayak gini ya sebenarnya gue juga bingung ya, namanya saudara, apakah gue bisa laporin dia mengenai kiriman uang hak gua yang dari orang tua gua, dan gue juga belum cerita ke ibu gua. Cuman kalau gua pikir-pikir, gua mau kasih pelajaran, gua mau laporin dia ke polisi. Menurut lu baiknya gimana ya teman-teman Super Semalopom Podcast di sini? Sebelumnya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, buat lu yang udah ngirim pertanyaan ya, sebelumnya sih gue mewakili teman-teman Super Semalopom Podcast di sini ya. Kalau namanya saudara ya, kalau bisa ya lu ngomong baik-baik dulu. Ngapain lu lakukan upaya hukum terhadap dia ya? Mungkin ya ada sedikit kendala masalah di waktu, atau mungkin dia nggak hubungin lu, atau mungkin ya ada sesuatu lah intinya ya. Jadi kalau namanya saudara, lebih baik kekeluargaan dulu lah ya, sebelum lu lakukan upaya hukum terhadap diri dia ya. Tapi bukan itu jawabannya bro. Oke ya, kita mulai bro Ensis ya. Masya Allah. Oke, kita mulai bahas ya sesuai pertanyaan lu bro ya, dan juga buat bro Ensis yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Nah, kita mulai, gue bacain ulasan lengkapnya ya, sesuai dengan apa yang gue sama teman-teman Super Semalopom Podcast di sini, tim kita udah rangkum dan gue mulai gitu ya. Jadi begini bro, khususnya lu bro ya, udah gini pertanyaan juga bro Ensis yang lain ya, yang mengalami mungkin permasalahan yang sama seperti bro kita ini ya. Jadi tindak pidana penggelapan ya. Sebelum menjawab pertanyaan lu tadi itu ya, kita perlu ketahui dulu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Nah haruslah memenuhi unsur tuh ya bro Ensis, khususnya lu bro yang ingin pertanyaannya apa? Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ya, sebagai berikut nih. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan ya, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun bro Ensis ya, atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, ancaman pidana berupa denda sebesar Rp900 yang terdapat dalam pasal tadi itu 372 KUHP ya, itu disebut tuh pasal tersebut ya telah disesuaikan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ya. Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 1000 kali ya. Itu sanksi nilai rupiahnya ya, maksudnya ya, kalau mengarah ke pidananya udah kena ya. Nah sebagaimana pernah mungkin dulu ya, pernah lo orang kalau masih inget, kalau nggak salah gue sih pernah bikin konten ya, tapi nggak tahu deh kontennya udah dihapus belum nih sama YouTube ya. Masya Allah ya, kalau nggak salah kita orang tuh dulu pernah bikin konten tuh judulnya penggelapan dan penipuan ya,
tapi nanti coba deh gua sama teman-teman cek ya, kalau memang ternyata konten itu udah nggak ada, nanti kita hidupin kembali ya. Nah, yang termasuk penggelapan ya, gue jelasin dulu ya, adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain ya, sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatan ya. Misalnya juga nih, petugas penitipan barang, tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Nah, perbuatan penggelapan ini juga pernah ditulis tuh sama bukunya Pak R. Susilo, dalam bukunya ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Itu di halaman 258 tuh ada tuh, Bro&Sis ya. Buku ini bagus tuh, boleh beli nih Bro&Sis ya. Gue bacain nih. Misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijual, atau A bendaharawan nih ya, dia menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Nah, lebih lanjut ya, di dalam buku Pak R. Susilo halaman 258 itu menambahkan tuh, kadang-kadang sulit sekali untuk membedakan antara pencurian dengan penggelapan. Misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada niat untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa itu adalah pencurian. Nah, apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah, uang itu akan saya serahkan nih ke kantor polisi, dan betul diserahkan, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana. Kan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A telah melakukan penggelapan. Nah, itu ilustrasinya ya, sesuai yang ada di buku Pak R. Susilo ya. Nah, penggelapan yang dilakukan oleh keluarga nih, balik ke masalah tadi nih ya, sesuai pertanyaan lu bro ya, saudara ibu lu yang dititipin uang untuk kuliah lu ya. Nah, lantas bagaimana jika pelakunya adalah ya saudara lu sendiri ya, atau kakak atau saudara dari ibu lu lah ya. Nah, itu lu lihat dulu tuh ya, bahwa berdasarkan pasal 376 KUHP, ketentuan dalam pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab penggelapan ya. Nah, untuk itu perlu dijabarkan nih rumusan dalam pasal 367 ayat 2 KUHP yang bunyi sebagai berikut ya. Gue bacain nih Bro&Sis ya, khususnya lu nih bro yang nanya pertanyaan. Jika dia pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami, istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaannya ya, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda ya, kalau semenda itu artinya sedarah ya. Nah, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Nah, di dalam buku Pak R. Susilo lagi nih gue bacain, dalam buku yang sama tuh ya, di halaman 256 juga mengatakan bahwa jika yang melakukan atau membantu penggelapan itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea kedua dalam pasal ini yang tadi gue bacain ya, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu ya. Apa tuh ya, delik aduan ya. Nah, terusnya ada pandangan yang berbeda nih Bro&Sis ya, khususnya lo bro yang dengerin pertanyaannya. Kalau menurut Dr. Andes PAF Lamintang ya, dalam bukunya ya, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ya, itu buku bagus juga, boleh beli tuh Bro&Sis ya. Itu di halaman 217 218 nih gue bacain. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan ya. Nah, nanti kita bikin deh artikelnya ya, maksudnya konten sambungan dari konten ini insya Allah nih Bro&Sis ya. Jadi buat bisa membedakan delik formil dan delik material nanti kita bahas tuh di konten itu ya, karena ada hubungan ini sama konten yang ini ya. Jadi intinya gini deh, untuk jawab pertanyaan lu ya bro ya, nah juga Bro&Sis yang lain yang mungkin kalau mengalami hal yang sama ya, kalau seandainya kakak apa saudara dari ibu lu tuh ya sebenarnya sih dapat dituntut ya atas tindak pidana penggelapan ya, kalau memang seperti yang pertanyaan lu ya, karena berdasarkan pasal 372 KUHP atas dasar pengaduan dari lu atau ibu lu yang ngirim uang ya, nah, itu jatuhnya itu delik aduan. Jadi kalau gue sih sama teman-teman di sini nyaranin permasalahan ini untuk diselesaikan dulu deh kekeluargaan terlebih dahulu ya, karena kenapa, penerapan sanksi pidananya merupakan sanksi pamungkas dah, terakhir dah itu ya, dalam lu mencari rasa keadilan atas hak lu ya, sesuai penegakan hukum ya. Nah, juga nanti gue sama teman-teman juga bikin deh ya satu konten lagi judulnya Ultimum Remedium ya. Jadi buat apa ya, buat ngelengkapin konten kali ini nih, gue kayaknya babal juga di konten kali ini Bro&Sis, astagfirullahaladzim ya. Nah, juga ini gue kasih contoh nih ya, ada kita sama teman-teman dapat referensi nih sesuai contoh kasus ya.
dalam dulu pernah ada terjadi tuh, ini buat jurisprudensi lu semua aja nih bro, khususnya lu nih bro yang mengalami permasalahan mengenai hak lu yang diambil ya, kalau menurut versi lu ya baru praduga ya kalau menurut gua ya, karena kan lu belum ketemu juga mungkin insya Allah. Nah jadi sebagai contoh nih ada kasus nih ya, ini ada putusan Pengadilan Negeri Pemantang Siantar nomor 287/PIT/2013/2013/PN PMS ya. Terdakwa merupakan anak dari korban bersama istri keduanya. Permasalahan muncul ketika korban, ayahnya si terdakwa ya, menyetujui saran dari terdakwa agar memindahkan uangnya dari satu bank ke bank lain dengan maksud akan mendapat kemudahan dan demi lancarnya usaha. Nah setelah korban memberikan uang sejumlah 1 miliar kepada terdakwa di kasus ini ya, buat contoh lu nih bro ya, dan bro yang lain ya, untuk dimasukkan ke rekening korban di bank tujuan, akan tetapi terdakwa tidak memasukkan uang tersebut ke rekening korban sebagaimana rencana awal, melainkan dimasukkan ke rekening terdakwa sendiri. Nah ini yang contoh di PN Pemantang Siantar nih ya, perkaranya mirip kayak lu nih bro. Nah setelah ditagih beberapa kali, terdakwa menyatakan nanti dulu, belum jatuh tempo, yang pada akhirnya terdakwa menyatakan bahwa uang saksi korban, uang ayahnya ya, tidak ada dengan terdakwa. Nah atas perbuatan tersebut terdakwa dinyatakan oleh majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam kalangan keluarga. Jadi ya mirip kayak kasus lu nih sebenarnya ya bro ya, cuman ini kan gua rasa mudah-mudahan ini baru praduga lu lah ya, namanya lu masih saudara sendiri ya. Nah balik lagi nih, nah ini di kasus yang tadi gua udah sebutin tuh nomor perkaranya sama kejadian di Pemantang Siantar itu ya, akhirnya si terdakwa ini ditetapkan tuh sama majelis ya, ditetapkan melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam kalangan keluarga ya. Yang sesuai pasal 372 Junto 376 KUHP, dari jatuhnya hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Nah itu jadi bro ya, jawaban dari kami sementara ya. Kenapa gue bilang sementara? Nanti insya Allah kita bikin konten sambungan deh ya bro ya, biar lu lebih dapat pencerahannya lebih dalam. Nanti sebelum gue selesai dan gue pamitan nih seperti biasa nih bro, khususnya lu bro ya. Nah untuk konten kali ini ya, kita mengacu sama dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, putusan Pengadilan Negeri Pemantang Siantar tuh yang tadi gue ceritain ya, nomor 287/PIT/2013 PN PMS ya. Nah terus referensi dari buku Dr. Andes PhD Lamintang tahun 97 ya, itu judulnya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ya, dikeluarin di Bandung, penerbitnya PT Citra Aditya Bakti, itu boleh beli bukunya tuh, sama buku Pak R. Susilo ya yang dikeluarkan tahun 91, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar yang lengkap ya, pasal demi pasal tuh, diterbitin di Bogor, penerbitnya Politeia ya. Ini 2 buku bagus tuh, Francis boleh lu beli ya insya Allah ya. Nah jadi begini bro, khususnya lu nih yang udah ngirim pertanyaan ya, dan alhamdulillah naik jadi konten ya, makanya judul kontennya saudara lu lakukan penggelapan bisa dilaporkan bro, artinya gitu ya. Cuman begini bro, ini saran dari gue nih ya sama teman-teman di sini Super Semalokum Podcast ya, kalau bisa ya namanya lu sama keluarga ya, kalau bisa ya lu tanyain dulu deh baik-baik dah, takutnya kan karena salah paham doang ya. Tapi tadi kalau gue nggak salah inget di pertanyaan lu emang lama juga ya, sampai berbulan-bulan duit lu. Nah ini sorry bukan gue komporin ya, ya itu juga bingung juga tuh ya, Masya Allah ya. Intinya lu harus ketemu lah sama saudara nyokap lu dan harus diklarifikasi semua lah, biar nggak sampai timbul masalah hukum terhadap diri dia ya. Kalau udah begini kan menyangkut hak lu juga ya, begini sama nyokap lu ya. Kalau perlu ya insya Allah nyokap lu kalau nggak keberatan ya dihadirin lah gitu loh ya, biar semuanya clean and clear dan nggak perlu masuk ke ranah hukum gitu loh ya. Nah oke, Bensis, seperti biasa nih ya, mohon maaf nih beberapa konten kita kali ini panjang-panjang nih Masya Allah durasinya maksudnya ya, dan mungkin di dalam benak lo orang ya, wah kuota gua habis, tapi nggak apa-apa bro sih, kalau kuota habis dapat ilmu, terus insya Allah kalau lu share juga nih di channel kita punya konten ya, per konten ya, lu bantuin share ya, insya Allah dapat pahala ya. Jadi kuota habis lu dapat pahala, Masya Allah gua promo. Oke, jadi begini bro, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan dan alhamdulillah udah naik jadi konten ya. Nah kalau konten yang sekarang ini ternyata lu jawaban dari gue sama teman-teman di sini Super Semalokum Podcast kayaknya lu kurang dapat pencerahan, lu nggak usah khawatir ya. Nah gue minta sesudah nanti selesai nih lu nonton nih konten, karena lu pasti nonton karena lu udah ngirim pertanyaan, nggak mungkin lu nggak nungguin jawabannya kan gitu, Masya Allah. So tahu dia astagfirullahaladzim. Nah lu kirim lagi ya bro nomor kontak person lu ya, buat bro yang naik di konten ini, gue yakin dia nonton insya Allah ya, karena kita udah pemberitahuan ke dia juga bahwa hari ini konten sesuai pertanyaan dia kita bikin konten karena lolos seleksi ya. Tolong lu kirim kontak person lu bro, dan kita insya Allah akan sambung konten yang sekarang ini nanti live streaming ya, dan kita hadirkan
pakarnya dan narsumnya yang sesuai kompetensi, sesuai ahli-ahlinya gitu. Jadi apa? Kita bikin sambungan live streaming, nanti kita bisa diskusi bareng live streaming. Kenapa gue di sini sama teman-teman butuh kontak lu? Jadi di saat nanti kalau konten berikut sesudah ini kita mulai jadi live streaming, lu kita hubungin ya, lu bisa ikut diskusi bareng. Begitu juga dengan teman-teman yang lain ya, masya Allah. Nanti namanya live streaming kan dia bisa tanya jawab, insya Allah ya. Astagfirullah. Jadi bukan itu masalahnya gitu loh ya. Nah, gini, Bro Ensis. Mohon maaf ya, ini gue babaliut nih siaran kali ini. Astagfirullah. Ini yang badan rekamin gue di depan pada ketawa semua ya Allah ya. Oke gini. Bro Ensis, nggak panjang kayak lebar nih, kan durasi udah kelamaan ya. Jadi gini Bro Ensis, mungkin ada pertanyaan nih dari lu semua ya. Kalau gue mau ngirim pertanyaan ke Super Semar Law Firm punya channel, kemana kirimnya pertanyaannya? Nah, dia nongol nih, supersemalawfirm@gmail.com. Lu buruan screenshot, nah lu kirim ke sono Bro Ensis ya. Dan pertanyaan lu insya Allah kita akan jawab. Dan kalau memang layak kita sajikan ke publik seperti si Bro yang udah ngirim pertanyaan di konten ini, ya kita naikin jadi konten. Tapi kalau nggak, mohon maaf Bro Ensis ya, karena kan kita disajikan untuk publik nih. Kalau nggak layak ya kita tetap jawab lewat email gitu ya Bro Ensis ya. Oke. Nah, dan juga seperti biasa Bro Ensis, karena ini terlalu lama nih durasinya, gue percepat aja ngomongan gue. Mudah-mudahan insya Allah lu pada nyimak, denger ya suara gue insya Allah jelas ya gitu loh ya. Jadi gini, seperti biasa Bro Ensis ya, kalau buat lu semua kita ucapin terima kasih alhamdulillah ya, kalau yang udah percaya sama channel kita ya dan ngikutin konten kita terus, berarti lu udah apa, lu udah subscribe, lu udah klik loncengnya ya. Nah, buat lu yang baru ketemu channel kita, kalau lu memang cocok insya Allah dengan channel kita dan konten-konten yang kita sajikan ya, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi Bro Ensis ya. Jadi kalau konten kita naik tayang, lu jadi orang pertama yang bisa ngikutin gitu loh, masya Allah ya. Dan juga kalau lu mau ngirim pertanyaan ya lu jelas lu mesti klik subscribe dan lu klik loncengnya. Kenapa? Kalau enggak lu gimana bisa tahu dapat jawaban dari pertanyaan lu, kan gitu ya. Masya Allah, gua putar-putar omongan gue ya Allah ya gitu ya Bro Ensis. Nah, ini biasa Bro Ensis, belum gue pamit ya. Gue juga ngucapin terima kasih sama teman-teman di sini ya, karena alhamdulillah ya channel kita lo orang yang gabung tuh makin banyak gitu loh ya, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan kita ke depannya makin lebih baik. Dan mengenai kalau acara podcastnya sendiri, insya Allah teman-teman gue mewakili teman-teman tim yang ada di sini dan juga Bro Johnson yang nanti akan dampingin gue, nemenin gue, dampingin udah kayak pelaminan aja, astagfirullahaladzim ya. Jadi kita bulan depan insya Allah udah mulai podcastnya jalan. Jadi ya mohon doanya ya Bro Ensis ya gitu ya. Nah oke. Dan seperti biasa juga Bro Ensis, mohon maaf, gue mewakili teman-teman di sini ya, minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kenapa? Karena kita semua di sini manusia biasa, kalau berarti kesalahan Bro Ensis ya. Tapi lu nggak usah pada khawatir, setiap menjawab pertanyaan lu orang yang masuk ke kita ya, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada serta referensi lainnya yang akurasinya insya Allah jos gitu ya Bro Ensis. Nah oke Bro Ensis, sebelum gue pamit seperti biasa ya, gue ingetin lu semua, ini kan masih suasana pandemi COVID, jangan lupa ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu pulang dari aktivitas di luar dan lu pulang ke keluarga lu dan ke rumah lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya. Dan olahraga tiap hari, pola makan, pola hidup dijaga ya gitu loh. Biar apa? Biar selama suasana pandemi COVID ini ya kita tetap sehat dan semangat Bro Ensis. Oke ya. Nah, dan seperti biasa Bro Ensis nih, terakhir nih, gue bener-bener terakhir, bentar lagi gue pamit. Masya Allah, kelamaan nih siaran kali ini, astagfirullahaladzim ya. Dan biasain ya kalau nonton sampai selesai ya, biar nggak gagal paham Bro Ensis, khususnya lu nih Bro Ensis yang udah ngirim pertanyaan. Masa lu ngirim pertanyaan lu nggak sampai selesai nontonnya, astagfirullahaladzim ya, biar nggak gagal paham. Nah seperti biasa gue pamit nih, bener-bener pamit nih, mohon maaf nih ya. Seperti biasa Bro Ensis ya, seperti konten yang udah apa tuh udah pada tahu, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah Bro Ensis, kalau lu udah kerjain bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin di setiap kegiatan lu beraktivitas dalam keseharian lu, insya Allah kita akan terhindar dari semua bentuk masalah pelanggaran hukum dan pelanggaran yang lainnya gitu loh. Oke ya, gue pamit dulu ya, gue juga udah kecapean nih, masya Allah ngomong kecepetan gue. Oke ya, tetap semangat dan sehat ya, tungguin konten kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.